Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dewi. NPM saya 0319040080. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu penelitian. Jadi penelitian di sini dapat diartikan sebagai suatu upaya atau cara kerja yang sistematis atau terarah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan pertanyaan dengan cara mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Jadi generalisasi di sini yaitu suatu proses penalaran yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian selain itu juga penelitian di sini dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dan menemukan pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Kemudian selain menggunakan metode ilmiah untuk melakukan pemecahan masalah juga dapat dilakukan dengan pendekatan non ilmiah. Pendekatan non ilmiah di sini yaitu misalnya ada dogmatis. Dogmatis di sini yaitu berdasarkan kepercayaan atau keyakinan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penelitian pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun dalam analisis datanya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian itu sendiri. Apabila dilihat dari output yang ingin dicapai, maka tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu untuk memperoleh pengetahuan, kemudian pemecahan masalah atau rumusan teori-teori baru. Kemudian adapun masalah-masalah pendidikan yang sering dijadikan objek penelitian, yang pertama yaitu ada komponen raw input. Komponen raw input di sini yaitu berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Misalnya kebiasaan belajar, kemudian kecerdasan dan sikap dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen instrumental input. Komponen instrumental input di sini berkaitan dengan karakteristik pribadi guru, kemudian ada kurikulum, sumber belajar dan sebagainya. Yang ketiga ada environmental input. Environmental input di sini berkaitan dengan lingkungan sekolah, kemudian lingkungan keluarga, kelompok teman sebaya dan sebagainya. Yang keempat ada komponen proses. Komponen proses di sini berkaitan dengan kualitas interaksi antara guru dan siswa, kemudian penggunaan metode pembelajaran dan sebagainya. Dan yang kelima ada komponen output. Komponen output di sini berkaitan dengan kualitas hasil belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan kualitas keterampilan atau kecakapan. Kemudian adapun masalah-masalah penelitian biasanya bersumber dari hasil bacaan literatur, misalnya majalah, makalah, kemudian buku dan sebagainya. Kemudian bersumber dari hasil seminar, kemudian hasil penelitian orang lain dan hasil pengamatan di lapangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian di sini terdiri dari 6. Yang pertama penelitian merupakan suatu proses yang sistematik. Kemudian yang kedua, penelitian itu bersifat logis. Yang ketiga, penelitian bersifat empirik. Yang keempat, penelitian bersifat reduktif. Yang kelima, penelitian bersifat replikatif dan transmittable. Replikatif di sini yaitu bisa diulang, sedangkan transmittable di sini yaitu dapat dialihkan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian bersifat objektif. Kemudian adapun jenis-jenis penelitian, yang pertama yaitu jika
dilihat dari sudut data yang diperoleh, maka penelitian dikelompokkan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari sudut penerapan hasil, maka penelitian dikelompokkan menjadi penelitian dasar dan penelitian terapan. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari proses atau metode, maka penelitian dikelompokkan menjadi penelitian historis, kemudian eksperimen, deskriptif, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri merupakan penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dengan perspektif historis suatu masalah. Selain itu juga, penelitian ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau penafsiran data yang timbul di masa lampau. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mempelajari, kemudian untuk menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan berdasarkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian, adapun ciri-ciri dari penelitian ini sendiri, yang pertama yaitu data yang dikumpulkan tidak hanya data primer tetapi juga data sekunder. Data primer di sini dapat meliputi seperti data hasil observasi dan wawancara dari penelitian sendiri. Sedangkan data sekunder di sini yaitu data yang berdasarkan hasil observasi orang lain. Hasil observasi atau hasil penelitian orang lain. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan bobot data, maka dilakukan dua macam kritik. Yang pertama yaitu ada internal dan yang kedua ada eksternal. Internal di sini yaitu untuk meneliti keaslian data, sedangkan eksternal di sini yaitu untuk meneliti keakuratan atau kebenaran data. Kemudian, adapun jenis-jenis dari penelitian historis ini ada 3. Yang pertama yaitu komparatif, yang pertama komparatif, yang kedua ada bibliografis, dan yang ketiga ada biografis. Kemudian, adapun langkah-langkah untuk melakukan penelitian ini, yang pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian yang kedua merumuskan tujuan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengevaluasi data, dan yang kelima membuat generalisasi. Kemudian ada metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah yang aktual melalui proses pengumpulan, kemudian penyusunan atau pengklarifikasian, pengolahan, dan penafsiran data. Adapun ciri-ciri dari penelitian ini, yang pertama yaitu memusatkan diri pada masalah-masalah aktual, kemudian masa sekarang dan yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Kemudian adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi faktual. Informasi faktual di sini yaitu informasi yang berdasarkan dengan kenyataan. Kemudian adapun jenis-jenis dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu ada survei, kemudian yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga yaitu ada studi komparatif. Kemudian ada metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen di sini, biasa juga disebut sebagai metode sebab akibat. Kemudian adapun tujuan dari penelitian metode eksperimen ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suatu variasi dengan suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Kemudian untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan suatu kondisi perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Kemudian adapun
karakteristik dari penelitian eksperimen ini sendiri. Yang pertama ini metode ini berhubungan dengan fenomena sebab akibat. Kemudian yang kedua, metode ini memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian adapun langkah-langkah penelitian eksperimen ini, yang pertama yaitu pastinya kita melakukan survei kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu kita merumuskan hipotesis berdasarkan hasil penelaahan kepustakaan. Kemudian yang keempat yaitu kita menyusun rencana eksperimen. Yang kelima, melaksanakan eksperimen, dan yang keenam, buatlah interpretasi mengenai hasil eksperimen tersebut dan kita membuat laporannya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penelitian pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.